Oke, salam dan selamat pagi, selamat berbakti di hadapan Tuhan Yesus Kristus pada pagi ini. Kita sangat bersyukur karena ada kesempatan kita bersama-sama memuji Tuhan. Dan saya yakin pujian penyembahan kita yang kita persembahkan pada hari ini dapat menjadi persembahan yang hidup kudus berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Beri tepuk sekali lagi kepada Tuhan Yesus. Jadi kita teruskan dengan acara perjamuan suci. Biasanya kita hormati skreman. Ini merupakan satu skreman yang pertama. Skreman yang kedua adalah baptisan. Jadi dalam gereja Injili dua skreman ini kita hormati karena yang memulai skreman ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Oleh itu barang siapa yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang telah mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan sebagai anaknya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dialulukan, dipersilakan untuk terlibat sebagai satu simbolik kita menghormati Tuhan Yesus yang memulai skreman ini. Jadi mari kita fokus kepada Tuhan Yesus pada pagi ini. Kita mulai membaca 1 Korintus 11. Mari kita sama-sama membuka dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Ini merupakan tulisan Paulus. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 26 ini kita perhatikan baik-baik pada pagi ini, ayat 26 itu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kematian Tuhan sampai ia datang. Apa maksud kematian Tuhan? Tidak lain tidak bukan, itu adalah keselamatan yang Tuhan berikan. Karena dengan adanya kematian Tuhan, maka terbenalah keselamatan. Tanpa Yesus mati di salib tidak mungkin ada keselamatan. Oleh itu saudara jemaat Tuhan yang kasih, tatkala kita mengambil roti dan air, ingat, kita yang sepatutnya terlebih dahulu mengalami keselamatan itu, dan kita harus pertahankan. Setelah itu melalui hidup kita, barulah kita beritakan tentang arti kematian itu. Itu arti 26 itu. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ini merupakan satu perkara yang sangat bernilai, di mana Yesus telah mati. Tidak ada perkara yang lebih bernilai daripada kematian Yesus. Karena dari kematian dia itu segala-galanya terjadi. Keselamatan, kesembuhan, pemulihan terjadi sampai hari ini. Oleh itu mari kita hormati arti kematian Tuhan, supaya setiap kali kita makan roti dan minum ini, kita ingat bahwa inilah satu perkara yang sangat penting, yang perlu kita hormati, yang perlu kita perintahkan melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat percaya hanya melalui kematian-Mu Tuhan di salib 2000 tahun yang sudah berlalu, kami dapat diselamatkan. Tuhan, sekali lagi kami mau terlibat mengambil roti dan air pada pagi ini, karena kami sangat percaya ini merupakan lambang akan tubuh-Mu. Roti adalah lambang akan tubuh-Mu, dan air ini adalah lambang kepada darah-Mu Tuhan. Sebab setiap kali kami makan dan minum air ini, kami sesungguhnya memberitakan arti kematian Tuhan, yakni keselamatan yang sudah Tuhan sediakan, mulai dari diri kami sendiri, dan kami beritakan kepada yang lain. Terima kasih. Bekaryalah terus Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, supaya kami mempunyai hikmat, kepadanya kekuatan, semangat untuk memberitakan tentang kematian Tuhan sampai Tuhan datang kedua kalinya. Terima kasih.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya. Amin. Ya, dengan segala hormatnya kita mempersilakan kedua hambanya untuk mempersiapkan perjamuan ini. Nanti apabila kita mengambil roti, kita pegang dulu. Kita pegang roti dan pegang air dulu, dan kita akan makan dan minum bersama. Jadi sidang Tuhan yang terdaftar dalam gereja Injili, kita harus senantiasa ingat bahwa perjamuan ini merupakan skreman. Skreman artinya sesuatu yang Tuhan jalinkan, yang Tuhan lakukan di antara Tuhan dengan manusia. Itu sangat penting. Tapi dalam skreman ini juga merupakan termaktubnya ataupun terpenanya satu janji di antara kita dengan Tuhan. Karena kita harus mengerti apa arti roti dan air ini. Kita harus mengerti, kita harus paham. Oleh karena kita paham, maka kita mempunyai satu komitmen, keputusan dalam diri kita. Saya harus menghormati Tuhan yang memulai perkara ini, karena perkara ini dimulai oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang memulai perkara ini. Jadi itu sebabnya sebagai gereja Tuhan yang sangat percaya akan firman Tuhan harus menghormati tentang pengorbanan Yesus. Kalau kita ingat, tanpa pengorbanan Yesus di salib, hidup ini tidak mungkin dapat diselamatkan. Oleh karena ada satu pribadi yang sangat mengasihi kita, yakni Tuhan Yesus, yang telah rela menyerahkan dirinya menggantikan kita. Sepatutnya kita inilah yang dihukum, sepatutnya kita inilah yang didenda dan mendapat hukuman daripada Tuhan oleh karena perbuatan kita, tetapi Dia menggantikan kita. Kita sepatutnya bersyukur sepanjang kita masih hidup, karena ada satu yang menggantikan kita, yaitu Tuhan Yesus. Oleh itu pada hari ini kita ingat Dia, karena roti ini adalah lambang kepada tubuhnya dan air itu adalah lambang kepada darahnya. Kalau kita membaca seluruh detik-detik Dia ditangkap di Bukit Getsemani, dari sanalah Dia memulai penderitaan itu, mengalami penderitaan itu. Dia diberi mahkota duri. Ini merupakan satu penghinaan sebenarnya, satu penghinaan. Yang memberi Dia mahkota duri itu adalah pasukan tentara Romawi. Jadi mereka juga sempat dan pernah memberi Dia jubah ungu, satu penghinaan, karena mereka menganggap bahwa Dia adalah seorang raja. Tetapi dalam hati mereka itu adalah satu yang mempermainkan Dia, hanya mengolok-olokkan Dia. Bukan dengan kesungguhan hati mereka menganggap Dia adalah raja, tapi itu adalah satu permainan di antara pasukan Romawi, askar Romawi pada masa itu. Dan setelah itu Dia dibawa ke Golgota, Dia pikul salibnya, dan Dia tidak dapat sendiri. Ada satu Simon dari Kirene. Dalam perjalanan Dia diminta untuk menolong memikul salib sampai ke bukit Golgota. Semuanya dicatat dalam Alkitab, dan ini merupakan satu perkara yang begitu menyedihkan, sangat menyedihkan dan menyakitkan, karena Tuhan menanggung banyak penderitaan. Oleh itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selagi kita hidup, marilah kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan yang telah rela menderita untuk kita. Kalau bukan karena pengorbanan Tuhan, kita tidak ada harapan, tidak ada peluang untuk diselamatkan. Oleh itu, ini yang sepatutnya menjadi satu sumber kekuatan dalam hati kita. Karena saya tahu Yesus telah menderita bagi saya. Saya tidak boleh hidup menurut keinginan diri sendiri, tapi saya harus hidup menurut apa yang Tuhan mau.
Karena setiap diri kita ada rencana Tuhan untuk setiap diri kita. Apakah kita seorang dekan, seorang pastor, seorang ketua keluarga dalam keluarga, dan juga dalam bidang-bidang yang tertentu, semua kita mempunyai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh itu, seperti mana ayat 26 itu, ayat 26 menyatakan, setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tidak ada breaknya, tidak ada perhentian. Terus menerus kita harus ingat dan kita harus memberitakan itu. Tidak ada kesudahannya sampai Ia datang. Jadi dalam teks yang lain menyatakan Yesus akan datang kedua kalinya, tapi masanya kita tidak tahu. Itu sebabnya kita harus setia memberitakan tentang arti kematian Tuhan itu, dan kita juga harus setia mempertahankan keselamatan yang sudah kita dapat daripada Tuhan. Karena melalui kematian Tuhan kita diselamatkan. Melalui kematian Tuhan kita mendapat anugerah yang besar. Kita mengatakan Dia Aba, ya Bapa. Dia mengenal kita sebagai anaknya, karena Dia sesungguhnya Bapa kita, Bapa yang bertanggung jawab, yang telah menyelamatkan kita. Tidak ada yang lebih besar, yang lebih tinggi daripada kasih seorang sahabat. Dia juga dikatakan sahabat. Dalam firman Tuhan ini banyak gelaran Tuhan, karena menurut gelaran itulah itu merupakan perbuatan dia. Dia menjadi sahabat karena dia selalu bersama dengan kita. Dia menjadi Bapa karena dia selalu melihat kita, menjaga kita. Dia sebagai Tuhan karena dia mencukupkan apa yang kita butuhkan. Jadi kita patut bersyukurlah karena melalui perbuatan Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan, melalui itulah namanya disebut. Dan tidak lama lagi kita akan merayakan Krismas. Dia juga disebut Raja Damai. Raja Damai yang selalu memberi kedamaian, ketenangan dalam hati kita. Jadi banyak, Dia juga adalah Allah yang kekal. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan sidang Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita pegang roti di tangan kita, dan kita siap sedia menghayati suasana bersama dengan Tuhan. Dan Yesus pada malam sebelum Ia diserahkan mengambil roti, memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada mereka dan berkata, makanlah kamu semua dari roti ini. Mari kita makan bersama. Lalu Ia mengambil cawan, memberikannya kepada mereka. Minumlah kamu dari cawan ini, karena ini adalah cawan perjanjian, di mana ini merupakan lambang pada darah Yesus yang dijanjikan untuk menebus dosa kita, membasuh kita. Mari kita minum bersama-sama. Tuhan, kami sangat percaya hanya melalui diri-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan, kami dapat diselamatkan. Engkau begitu mengasihi kami. Karena kasih-Mu Tuhan, Engkau rela menderita bagi kami. Pakailah kami semua Tuhan menjadi alat-Mu untuk mengkabarkan tentang arti kematian-Mu Tuhan selama kami hidup. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya ini. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Puji Tuhan karena kita terlibat dalam perjamuan seperti mana yang kita sedia maklum. Gereja kita, bahkan rata-ratanya gereja BM mengadakan perjamuan ini 1 bulan 1 kali. Jadi hari ini kita sudah melakukan satu perjamuan yang terakhir untuk tahun 2022 ini.
Dan ini merupakan satu kesempatan kita bersama-sama terlibat di dalam menghayati tentang arti kematian Tuhan. Sangat besar artinya untuk kita. Dengan adanya kematian Tuhan, kita diselamatkan. Jadi pada bulan 12 ini kita belajar tentang firman Tuhan yang menceritakan tentang kelahiran dan arti kelahiran Yesus. Karena ini merupakan satu detik yang sangat membahagiakan. Sejak kita kecil sampai dewasa, sampai tua sekalipun, waktu tibanya musim Krismas, musim perayaan Natal, kita semua bersukacita karena kita mau ingatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Jadi dalam bulan ini saya mulai dengan satu teks firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 1. Mari kita membaca dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Ini merupakan teks yang saya sediakan. Matius 1 ayat 18 sampai yang ke-25. Oleh karena ayat dalam bagian yang saya sediakan untuk kita pada hari ini tidak terlalu panjang, kita boleh baca bersama-sama dari ayat 18 sampai yang ke-25. Sedia? Matius 1 18 sampai 25, 1, 2 baca. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. 10. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yesus berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yusuf menamakan dia Yesus. Puji Tuhan. Saudara, ini merupakan satu penggenapan firman Tuhan ataupun nubuatan firman Tuhan yang diberitakan oleh nabi-nabi. Dan waktu firman itu digenapi, malaikat Tuhan datang. Malaikat Tuhan datang dalam mimpi Yusuf. Malaikat Tuhan datang di hadapan Maria juga. Jadi ini merupakan satu penghormatan kepada dua pribadi ini, Maria dan Yusuf. Dan tidak sembarang dan tidak pernah salah Tuhan memilih siapa. Ini adalah satu penelitian yang sangat rapi, yang sangat sempurna, di mana dari surga Tuhan melihat kita harus pilih Yusuf dan Maria, sekalipun mereka sudah bertunangan pada masa itu. Dan waktu ini adalah peristiwa di mana malaikat itu datang dalam mimpi Yusuf. Ini adalah cara Tuhan terkadang membawa berita, dan dalam waktu itu sebenarnya Yusuf mempunyai satu rencana yang lain, karena dia mau menceraikan Maria, karena dia sudah sadar bahwa Maria pada masa itu ada mengandung. Tetapi malaikat Tuhan datang, jangan Yusuf, ini bukan hal yang dilakukan oleh Maria. Ini adalah rencana Tuhan yang harus digenapi melalui Maria. Jadi apa yang terjadi? Karena Yusuf ini adalah orang yang tulus hatinya.
dari dua pribadi ini, khususnya dari pribadi Yusuf pada hari ini, kita belajar bagaimana Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan keduanya. Jadi sebagai gereja Tuhan, jangan kita hanya puas menjadi anggota gereja. Kita harus juga mempunyai satu kerinduan dipakai Tuhan, dan Tuhan boleh menggunakan kita lewat caranya. Sebenarnya ini merupakan message yang saya kongsikan. Kita harus mempunyai kerinduan. Bukan hanya pastor, bukan hanya dekan-dekan yang mempunyai kerinduan ini sebenarnya. Semua kita, baik ibu dan bapak, siapapun kita, termasuklah semua orang Kristen, harus mempunyai kerinduan seperti ini. Melalui message ini, kita harus berdoa, Tuhan, saya pun mau menjadi alat Tuhan, saya pun mau dipakai oleh Tuhan. Karena cara Tuhan memakai kita sangat luar biasa. Tidak juga dia perlu sama. Cara Tuhan memakai saya mungkin tidak sama dengan cara Tuhan memakai ketua dekan. Memang ada saja cara Tuhan memakai kita. Oleh itu, dalam message yang saya sampaikan untuk kita hari ini, kita harus mempunyai kerinduan dan berdoa supaya Tuhan terus pakai kita. Mungkin Tuhan sudah pakai kita hari-hari yang lalu, tapi jangan berhenti. Kita harus terus berdoa dan meminta supaya Tuhan pakai kita di hari-hari yang mendatang. Next. Jadi tema kita pada hari ini adalah menjadi saluran anugerah Tuhan. Karena yang menjadi saluran anugerah Tuhan pada masa itu adalah Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria pada masa itu sudah dipakai Tuhan, berkenan firman Tuhan, dipakai oleh Tuhan menjadi saluran anugerah Tuhan. Melalui keduanya Tuhan datang ke bumi ini. Melalui Maria, Tuhan boleh datang. Coba kita pikirkan, Tuhan yang mulia, Tuhan yang maha kuasa datang kepada Maria. Kita bayangkan kita adalah Maria Allah. Coba kita bayangkan, kita adalah Maria. Maria manusia terbatas, Maria manusia yang tidak ada perbedaan dari manusia yang lain. Tetapi kenapa Tuhan boleh pakai dia? Jadi ini sesuatu yang perlu kita gumuli ataupun kita pikirkan. Kalau Maria boleh dipakai oleh Tuhan, kalau Maria boleh dipakai oleh Tuhan, saya juga boleh dipakai oleh Tuhan. Ini sebenarnya tujuan message ini. Tuhan tidak pilih kasih saudara. Tuhan tidak hanya memakai Maria dan Yesus sebagai saluran anugerahnya. Tuhan mau memakai kita semua, mulai dari depan sampai belakang. Semua kita yang berkumpul dalam gereja Tuhan pada hari ini, sebenarnya Tuhan mau menjadikan kita saluran anugerahnya. Anugerah ini sama dengan kasih karunia. Sama, kasih karunia sama dengan anugerah ataupun kemurahan Tuhan. Tiga kalimat itu tidak ada perbedaan. Kemurahan Tuhan, kasih karunia, dan anugerah itu sama artinya. Oleh itu kita harus berdoa, sungguh-sungguh berdoa, Tuhan, saya juga rindu. Waktu saya ada dipanggil Tuhan, ini juga salah satu bahan doa saya. Tuhan, jangan hanya panggil saya juga mau mengerjakan apa yang Tuhan mau. Sampai hari ini dan terus saya beritahu itu melalui doa saya kepada Tuhan. Dan memang Tuhan melihat kesungguhan kita. Ada 3 perkara bagaimana kita boleh menjadi saluran anugerah Tuhan. Yang pertama, berkenan di depan Tuhan. Ini yang pertama. Kita harus berkenan. Berkenan artinya betul-betul membuat Tuhan sedia mau pakai kita, berkenan. Betul-betul hidup sesuai apa yang Tuhan mau, itu berkenan. 18-20. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud, ini rencana dia, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ini planning Yusuf, tapi lain yang Tuhan mau. 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu,
Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus itu adalah Tuhan. Itu adalah dari Tuhan, kehendak Tuhan, bukan kehendak Maria. Jadi dari sana Yusuf mempunyai satu perubahan lagi. Ada satu yang terjadi dalam dirinya. Jadi bagaimana Yusuf boleh berkenan? Yusuf suaminya tulus hati. Yang kedua, dia mendapat pesanan daripada Tuhan. Planningnya lain, tetapi waktu Tuhan melihat ada satu rencana yang diatur dan yang mau dilakukan, Tuhan mengutus malaikatnya datang dalam mimpi. Next. Jadi tulus hati ini sangat penting, saudara. Jujur itu juga sama dengan tulus, ikhlas, dan tidak berpura-pura. Sebagai orang yang mau berkenan di hadapan Tuhan, kita perlu tulus hati. Tidak boleh ada sesuatu yang di belakang perencana kita. Kalau kita katakan harus lakukan Kadang-kadang kalau kita katakan tapi kita buat B, itu yang tidak tulus, saudara. Kalau kita kata kita buat itu yang tulus, itu yang ikhlas, jujur. Itu sebabnya Tuhan boleh pakai Yusuf, karena dia melihat hatinya. Oh, ini orang tulus hati. Saya boleh pakai dia, kurang lebih begitulah dalam hati Tuhan. Kalau kita melihat 1 Samuel 16 ayat 7, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Kata Tuhan kepada Samuel, karena pada masa itu Samuel pergi ke rumah Isai, karena Tuhan katakan di rumah Isai ada seorang yang mau angkat menjadi raja orang Israel. 7 orang yang lebih dewasa daripada Daud sudah di depan Samuel, dan Tuhan katakan tidak, sampai 7 orang semuanya tidak. Ada lagi ke anak kamu Isai? Kata Samuel, ada satu lagi di padang. Panggil dia. Sebelum kita melihat dia, kita tidak boleh mulai acara, ataupun tidak boleh makan, kata Samuel. Dan Daud dipanggil. Dia selalu di padang menjaga kawanan kambing domba keluarga. Karena abang-abangnya yang lain ini orang-orang aspal. Mereka bertugas sebagai pasukan serdadu. Waktu Daud datang dan Tuhan berbicara dalam hati Samuel, inilah dia, urapi dia. Jadi menurut pemikiran Samuel, dia pikir abang-abangnya itu yang layak diurapi menjadi raja, tapi Tuhan tidak berkenan. Tuhan berkenan kepada Daud. Ada sesuatu yang menarik hati Tuhan dalam pribadi Daud. Saudara, jangan kita hanya puas menjadi orang Kristen biasa-biasa saja, saudara. Kita harus pastikan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Tidak semestinya kita pandai khotbah, pandai berdoa, pandai nyanyi, kita menyenangkan hati Tuhan. Tidak, saudara. Kita boleh menyenangkan hati Tuhan kalau kita taat mengikuti firman-Nya. Ini yang penting, mengikuti firman-Nya. Walaupun kita adalah seorang yang sederhana saja seperti Yusuf, tetapi hati kita sungguh-sungguh taat mengikuti firman Tuhan. Itu yang boleh membuat kita berkenan di depan Tuhan. Dan dalam satu peristiwa di mana orang mau mencari pengganti Yudas Iskariot, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 24, ya Tuhan, Engkau yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Jadi ada 2 orang yang dicadang menggantikan jawatan Yudas Iskariot. Ada juga mereka mencari jawatan Yudas Iskariot, sebab Yudas Iskariot sudah menggantung diri. Perlu ada yang ganti dia. Isi doa mereka, Tuhan, Engkau yang mengenal hati keduanya. Siapa yang Kau pilih? Pilihlah. Jadi Tuhan bekerja dalam hati mereka pilih salah satu di antara keduanya. Jadi yang penting adalah hati kita, kesungguhan kita mau menyenangkan hati Tuhan, mau melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Saya rindu sebagai seorang pastor juga, saya tidak boleh puas hanya dikenal sebagai seorang pastor begitu saja. Yang harus menjadi target saya adalah berkenan kepada Tuhan. Apabila ada sesuatu kerinduan seperti itu dalam hati kita semua, tidak heran Tuhan akan pakai kita.
Next. Tidak heran Tuhan akan pakai kita mendapat pesanan dari Tuhan. Dan Yusuf sebenarnya dia mau menceraikan Maria secara diam-diam, sebab dia tidak mau membuat nama istrinya menjadi malu di halayak orang ramai. Dia dengan satu planning yang tersendiri. Tapi Tuhan tahu itu planning tidak betul. Itu planning tidak sama dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan. Jadi Tuhan datang dengan Tuhan datang kepada Yusuf. Jangan Yusuf, jangan. Jadi ini merupakan satu pelajaran untuk kita. Jangan kita terburu-buru. Jangan kita terburu-buru melakukan apa yang kita pikirkan itu betul. Tapi kita harus berdoa minta apakah ini berkenan kepada Tuhan. Kita harus mendengar suara Tuhan. Cara Tuhan berbicara kepada kita manusia ini sangat banyak, luar biasa. Tidak semestinya dengan suara yang begitu besar. Ada banyak cara. Kadang-kadang Tuhan boleh pakai kawan kita memberikan satu message, itu juga cara Tuhan. Seperti mana yang terjadi dalam kehidupan Yesaya juga. Yesaya sebelum dia dipakai, dia melihat satu penglihatan. Itu cara Tuhan memberi satu informasi, memberi satu petunjuk kepada Yesaya pada masa itu. Dia mendapat pesan dalam penglihatan, melihat serafim. Jadi Yesaya menjadi takut, karena Yesaya pada masa itu belum lagi dicucikan oleh Tuhan. Dia takut. Celakalah aku, kata Yesaya. Aku telah melihat kemuliaan Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Tetapi Tuhan sebenarnya mempunyai satu rencana. Dan dia mengutus malaikatnya. Dia katakan, Tuhan sudah memberi satu pemulihan. Karena dia katakan, aku ini najis bibir. Aku tidak layak. Aku hidup di tengah-tengah orang yang najis bibir. Artinya orang yang suka berkata bohong, suka berkata tidak benar. Itu najis bibir. Dan selalu memperjahatkan orang lain, itu najis bibir. Dan kalau kita cari arti najis bibir ini sangat banyak, saudara. Tetapi Tuhan sangat mengasihi Yesaya. Dia pindahkan dia daripada kedudukan yang lama menjadi kedudukan yang baru, dipakai Tuhan. Sebelum kita dipakai Tuhan, saudara, kita harus mendengar pesanan Tuhan. Kita harus mendapat sesuatu daripada Tuhan. Tidak semestinya sama dengan saya, tapi yang pasti ada cara Tuhan yang memberi sesuatu petanda untuk kita. Jadi puji Tuhan, Tuhan masih memberi kita peluang. Kehidupan ini adalah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Apabila kita mau berkenan di hadapan Tuhan, jangan kita menjalani hidup ini tanpa firman. Firman itu juga adalah pesanan Tuhan. Tuhan selalu memberi pesanannya melalui firman-Nya, Roh Kudus-Nya. Jadi kita harus banding-bandingkan. Apakah ini sama dengan firman Tuhan? Kita harus banding-bandingkan. Sebelum membuat keputusan, kita harus bandingkan apakah ini sama dengan apa yang Tuhan katakan kepada kami, umat-Nya. Kalau dia berlawanan, jangan buat itu. Kalau dia berlawanan dengan firman Tuhan, jangan buat itu. Kita melanggar pesanan Tuhan. Jadi saudara, saya sekali lagi saya katakan, pesanan Tuhan itu, message daripada Tuhan itu banyak sekali dalam firman-Nya, dari Kejadian sampai Wahyu. Oleh itu gereja Tuhan harus rajin membaca firman Tuhan, karena dari sanalah banyak pesanan Tuhan untuk kita. Kadang-kadang kita bergaduh dengan suami, dengan istri. Tuhan berpesan, janganlah marahmu sampai terus menerus sebelum matahari terbenam. Semuanya ada. Jadi kita tidak boleh marah sepanjang hari. Jadi kita boleh bersabar. Semua kita boleh selalu kadang-kadang, dan juga pernah marah. Saya sendiri pun pernah marah. Dan itu selagi kita hidup di bumi ini, perbuatan ataupun kebiasaan itu kadang-kadang datang menguji kita. Tapi kita ingat pesanan Tuhan. Jadi kita boleh berhenti. Jadi kalau kita mau berkenan, kita harus dengar baik-baik pesanan Tuhan. Next, yang kedua, bagaimana kita boleh menjadi saluran anugerah Tuhan? Mengenal. Yang kedua itu mengenal apa yang Tuhan beritahukan, pesanan Tuhan. Ini juga ada penekanan sampai ke ayat 21 dan 23.
ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dan karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi ada dua poin di sana. Apabila kita selalu suka akan pesanan Tuhan, suka sangat pesanan Tuhan, suka sangat firman Tuhan, pasti ada dua perkara yang terjadi. Seperti yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Dia dengar, dia betul-betul dengar daripada mereka itu, engkau akan menamakan dia Yesus, dan dialah yang akan menyelamatkan umatnya dan dosa mereka, dari dosa mereka. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi sangat jelas didengar oleh Yusuf. Dia lakukan itu. Next, engkau akan menamakan dia Yesus, dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi saudara, ini juga satu yang kita perlu ingat. Kita harus sadar bahwa satu pribadi, satu nama yang boleh menyelamatkan kita tidak lain, tidak bukan adalah Yesus. Adapun kita melayani, adapun kita memberi, terlibat dalam pelayanan, bukan karena kita mau menambahkan apa yang Tuhan lakukan, sudah lakukan, tapi itu adalah ucapan syukur kita. Karena keselamatan itu sudah terjadi, sudah disediakan. Jadi apabila Yusuf melakukan itu, Yesus sudah dilahirkan dan membesar dan sampai dia mengerjakan pelayanan Tuhan, dan itulah yang terjadi juga dalam kehidupan kita. Dan kita juga mengalami keselamatan itu, seperti mana yang dijelaskan oleh Paulus dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi saya selalu ingat akan pelayanan pembebasan ataupun pelayanan pelepasan. Ini pelayanan pelepasan. Waktu kami di Paramulu, ada orang yang kerasukan. Waktu kami masuk ke gereja satu kali, tiba-tiba ada satu ibu muda. Ini ibu muda, dia pengsan di depan gereja lama pada masa itu. Ini ibu pengsan. Saya pun berdoa, Tuhan, saya tidak tahu kenapa dia pengsan. Dan saya minta semua dekan yang sudah ada, mari kita bawa dia ke pejabat. Kami bawa dia ke pejabat gereja. Saya pun tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan dia. Dekan-dekan pun tidak tahu, tapi yang kita tahu Tuhan tahu. Jadi waktu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kenapa kamu ini? Jadi dia sebenarnya dirasuk oleh satu roh pada masa itu. Kami sebut dalam nama Yesus, dan akhirnya dia bebas. Sebenarnya dia ada jimat. Ada jimat dia pada masa itu ada jimat. Jadi dia pingsan. Jadi bukan karena orang mau lama kuat, tapi itu adalah ketentuan Tuhan. Dia pingsan di depan pintu gereja pada masa itu. Jadi kami bawa di sana, baru dia mengaku sebenarnya saya ada jimat. Jimatnya kami ambil dan kami kira, apakah kamu mau melepaskan jimat ini? Dia katakan, saya rela dengan sepenuh hati melepaskan. Jadi nama Yesus jangan kita lupa, karena nama Yesus itu sangat berkuasa. Amin. Sangat berkuasa, saudara. Sangat berkuasa. Kalau saya hitung waktu saya melayani di rumah, banyak sekali hal yang pelik-pelik seperti ini. Ada satu kali ME, karena ME kami pada masa itu adalah Setiausaha, dia panggil saya tengah malam pukul 2 pagi, tek dia datang. Datang klinik, ada satu budak yang menangis tidak berhenti. Ini pengalaman saya juga. Tuhan, saya berdoa, saya ini bukan pakar anak kecil. Anak kecil yang menangis sepanjang malam itu pun saya tidak tahu apa yang saya mau lakukan. Saya berdoa, Tuhan, Engkau berkuasa. Karena mereka itu bukan anggota kami, mereka datang dari tempat lain. Mereka pergi ke klinik, karena klinik itu klinik yang lama, belum ada klinik yang baru itu.
Jadi waktu saya sampai apa yang saya lakukan, saya minta kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, masih juga dalam nama Yesus. Betul-betul juga sesudah kami katakan amin, anak itu pun berhenti menangis. Itu bukan karena kita pandai berdoa, saudara, tidak. Itu oleh karena kita mengistiharkan nama Yesus. Saudara, saya percaya banyak juga pengalaman kamu, dan kita tahu bahwa melalui nama Yesus ada sesuatu penyelamatan. Tuhan bukan hanya menyelamatkan satu perkara, Dia menyelamatkan banyak perkara dalam kehidupan kita. Kadang-kadang orang teriak, boleh lepas. Kadang-kadang orang yang mempunyai beban, boleh lepas. Karena nama itu boleh menyelamatkan kita dalam banyak perkara, saudara. Ini sebabnya kita tidak boleh lupa nama Yesus, saudara. Ini sebabnya kita harus mengagungkan nama Yesus dalam kehidupan kita. Karena itulah sumber pertolongan Tuhan. Jadi ini berita baik untuk kita semua. Kalau dalam keluarga kamu ada sesuatu yang mungkin memberatkan hati, jangan hanya minta adik-adikan yang berdoa. Kita boleh berdoa sendiri, saudara. Karena kita ada iman, semua kita ada iman. Berdoa, minta pertolongan, minta petunjuk daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya kita akan melihat sesuatu yang mengherankan kita. Karena nama Yesus itu tidak pernah berhenti, tidak pernah berhenti menolong kita. Jadi itu sebabnya pesanan ini kita harus berdoa supaya Tuhan pakai kita semua menjadi saluran anugerahnya. Karena tidak ada yang mustahil. Dalam Kisah para Rasul 4 ayat 12 katakan, tidak ada nama lain. Paulus sudah menulis, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini manusia boleh diselamatkan, hanya melalui nama Yesus. Oleh itu kita adalah di antara orang yang berbahagia, boleh menerima, boleh memakai nama Yesus melalui kehidupan kita, melalui doa kita, melalui penyembahan kita. Pakailah nama itu dengan penuh iman, semangat. Karena kita akan melihat keselamatan Tuhan, keselamatan daripada Tuhan akan terjadi, keselamatan membebaskan kita dari beban, membebaskan kita dari kedukaan, membebaskan kita daripada sesuatu yang menyedihkan dan sebagainya. Banyak sekali, saudara. Ini berita baik untuk kita semua. Dia boleh melakukan sesuatu yang melegakan kita. Next. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi selain daripada kita melihat ada sesuatu yang luar biasa melalui nama Yesus, kita harus pastikan Yesus itu ataupun Immanuel itu selalu menyertai kita. Hidup ini tidak akan ada gunanya kalau kita hidup dengan kekuatan hikmat kita sendiri. Hidup ini akan menjadi berarti kalau ada Tuhan menyertai kita. Itulah sebabnya Yesus datang memperkenalkan dirinya supaya kita minta dia menyertai kita semua. Karena Immanuel itu artinya Allah menyertai kita, Allah menyertai umatnya. Jadi saudara, itulah sebabnya Yesus katakan dalam Matius 28 ayat 20, sesudah dia berkata, segala kuasa di bumi dan di surga diberikan kepadaku. Oleh itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka apa yang telah kuberitakan kepada kamu, dan baptislah mereka yang percaya. Dan ayat 20 dikatakan, ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tidak pernah Tuhan tinggalkan kita, asalkan kita setia pada Tuhan. Ini dengan saya bertaklim, usi Tuhan genap kita murid kamu. Jadi ini sebenarnya isi hati Tuhan, tetapi kita harus setia pada Dia. Kita harus percaya kepada Dia. Kita harus mengundang Dia menyertai kita. Karena Dia adalah Bapa dan Tuhan yang selalu mau menyertai kita. Dalam kehidupan seorang yang bernama Yusuf anak Yakub juga, kalau kita membaca Kisah para Rasul 7 ayat 9 itu, karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Ini rahasia keberhasilan dan kejayaan Yusuf. Allah menyertai, ataupun Tuhan Allah menyertai dia. Jadi dalam kehidupan kita
saya sebagai seorang pastor tidak boleh mengandalkan kekuatan pada diri saya sendiri. Saya tidak boleh mengandalkan kekuatan pada teologi saya. Saya harus mengandalkan kekuatan pada Tuhan yang menyertai saya. Demikian juga kamu, saudara. Mau telok jeneng tewa atau telok sendiri. Mesti telok dah, mesti telok nyata. Jadi kita harus mengundang Tuhan. Kita harus istihadan. Tuhan, jangan tinggalkan saya, jangan biarkan saya berjalan seorang diri. Saya sudah kenal Engkau adalah Immanuel, yang berarti Tuhan Allah menyertai kami manusia. Jadi apabila kita menjalani kehidupan kita sehari-harian bersama dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberi kita hikmat dalam apapun yang kita jalani. Oleh itu, jangan kita hanya kenal Dia dari jauh. Kita harus mengundang Dia dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam pekerjaan, dalam seluruh kehidupan kita. Kita akan melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang terakhir pada hari ini, untuk menjadi saluran anugerah Tuhan, kita harus mengikuti, ini sangat penting, mengikuti rencana Tuhan. Selain daripada kita kenal, kita harus ikut rencana Tuhan. Ayat 24 sampai 25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Tepat dengan apa yang dia dengar. Dia tidak menamakan dia dengan yang lain. Saudara, kadang-kadang kita membaca firman Tuhan, tapi lain yang kita baca itu tidak betul, saudara. Apa yang kita belajar dari firman Tuhan, kita harus ikutlah apa yang kita belajar dari firman Tuhan. Seperti mana yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Dia dengar, kamu harus menamakan dia Yesus. Dia bangun, betul-betul waktu dia sudah anak itu sudah lahir, dia menamakan Yesus seperti yang dia dengar. Next, untuk mengikuti rencana Tuhan, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Jadi kita ini tidak diperintahkan semua oleh malaikat Tuhan, tapi yang memerintah kita, yang mengajar kita, yang memberi kita arahan, tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan firman-Nya juga. Masih dengan firman-Nya. Jadi secara umumnya dia memerintahkan ataupun mengajar kita, mendidik kita, memberi arahan kepada kita melalui firman-Nya. Tapi Yusuf pada masa itu dia melakukan apa yang sudah dia dengar daripada malaikat Tuhan. Ini merupakan perkara yang perlu kita lakukan. Untuk menjadi saluran anugerah Tuhan, kita harus mengikuti rencana Tuhan. Itulah dalam Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku, kata Yesus, perkataanku ini dan melakukannya sama dengan orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana diberi perumpamaan seperti seorang yang bijaksana itu, dia mendirikan rumah dan dia buat satu perumpamaan dalam satu teks itu yang berkaitan dengan teks ini. Dia katakan mendirikan rumah di atas batu. Badai ribut datang, rumah itu tidak hancur karena dia mendirikan rumah itu atas batu. Itu adalah gambaran kepada kita mendirikan hidup kita atas batu karang. Batu karang itu adalah Tuhan Yesus. Jadi ada sesuatu yang menjadi dasar hidup kita yang akan menolong kita. Badai datang, badai itu adalah perumpamaan ataupun gambaran kepada pencobaan datang dan juga ujian datang. Kadang-kadang bagi kita yang sudah menikah ataupun berkawin itu, kita sudah mempunyai pasangan, tapi kita lihat sebelah sana itu angin datang, angin pencobaan, taufan datang. Kalau tidak ada Yesus dalam hati kita, memang kita akan hanyut. Ribut taufan itu adalah gambaran kepada ujian pencobaan yang kita hadapi. Tetapi apabila kita dirikan hidup kita atas batu karang, bukan atas pasir, kita akan tetap bertahan. Bukan karena kita, tapi karena dasar kita. Dasar kita itu adalah Yesus. Kalau saya hitung pengalaman ataupun jalan kehidupan kami sebagai pastor ini, istimewanya bagi kami keluarga.
Kalau bukan Tuhan, kami tidak melayani sampai hari ini. Kalau bukan Tuhan. Kadang-kadang ujian itu kita tidak sangka-sangka datang begini, datang begitu. Tidak perlu kita cerita, kalau cerita pun itu pun satu pengalaman bagi kami yang mendewasakan kami. Semua yang kami alami, semua yang kita alami, yang mungkin menyakitkan kita, yang mungkin membeban kita, itu adalah ribut, taufan, banjir yang digambarkan dalam teks firman Tuhan itu. Tetapi yang membuat kita teguh adalah batu karang itu. Batu karang itu adalah Yesus. Jadi Yusuf, dia ingat apa yang dia dengar, dia lakukan. Jadi apa yang menjadi pelajaran untuk kita, apa yang kita belajar dari firman, kita harus lakukan. Karena Yusuf melakukan apa yang dia dengar. Jadi kita akan sukses, kita akan berhasil seperti Yusuf kalau kita belajar dari firman, kita lakukan itu. Itulah yang mengikuti rencana Tuhan. Yang terakhir, next, mengikuti rencana Tuhan, tetapi tidak bersetubuh dengan dengan istrinya Maria sampai ia melahirkan anaknya. Apa arti kalimat ini? Arti kalimat ini adalah dia memberi laluan. Dia memberi laluan rencana Tuhan, kehendak Tuhan terjadi dulu, bukan apa yang dia mau. Jadi dia memberi laluan. Itu adalah arti kalimat itu. Jadi saudara, untuk mengikuti rencana Tuhan, kita harus memberi laluan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itulah dalam Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerjaan Allah dan kebenarannya. Yang saya tulis itu, carilah dahulu kerjaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ini merupakan sesuatu yang pernah dilakukan oleh Yusuf. Dia sudah dapat message dari Tuhan, dia tahu apa arti kandungan Maria. Jadi dia terus mempersilakan apa yang telah melakukan dalam keluarganya terlebih dahulu, bukan apa yang dia mau. Sebagai suami memang dia mau juga, tapi dia tutup dulu, dia tahan dulu. Kalau bapak-bapak ini yang kurang-kurang ini susah seperti Yusuf, tapi Yusuf puji Tuhan, ada kekuatan Tuhan, dia tahan dulu biar apa yang Tuhan mau terjadi. Kadang-kadang kita mau apa yang kita mau, Tuhan berkati saya, Tuhan sukses, dan Tuhan, kita minta Tuhan terlebih dulu melakukan apa yang kita mau. Itulah yang buat kita kecewa kadang-kadang. Karena kita mau Tuhan membuatkan kita punya terlebih dahulu. Tuhan, kamu punya nomor 2, saya punya nomor 1 dulu. Kadang-kadang itu yang terbalik. Tapi kalau kita ingat Matius 6 ayat 33, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerjaan Allah dan kebenarannya, bukan apa yang kita mau terlebih dulu, maka semuanya akan ditambah. Kita harus percaya Tuhan boleh melakukan sesuatu yang lebih istimewa daripada yang kita pikirkan istimewa itu. Mulai hari ini, saudara, apabila kita mau menjadi saluran berkat ataupun saluran anugerah Tuhan, kita harus beri laluan apa yang Tuhan mau terlebih dahulu, supaya kita melihat bagaimana dia bekerja dalam kehidupan kita. Next, yang terakhir itulah sebabnya Yusuf dan Maria boleh dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat ataupun saluran anugerah Tuhan, karena mereka berkenan dengan Tuhan, mereka mengenal pesanan Tuhan, dan mereka mengikuti rencana Tuhan. Kita perlu berkenan dengan Tuhan. Bagaimana boleh berkenan? Kita menyenangkan hati Tuhan melalui seluruh kehidupan kita dan mengenal pesanannya. Pesanannya terdapat dalam Alkitab dan mengikuti rencananya. Rencananya kita kenal daripada firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, seperti mana Engkau telah menggunakan Yusuf dan Maria sebagai alat Tuhan, kami juga mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Selagi ada kesempatan dalam kehidupan kami, kami sangat percaya Tuhan boleh pakai kami semua menurut apa yang Tuhan mau. Dan kami sangat percaya banyak sekali cara Tuhan boleh menggunakan kami, boleh memakai kami menjadi saluran anugerah ataupun kasih karunia kemurahan Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan, biarlah kiranya Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Setiap pribadi kami yang mendengar message ini, Tuhan, biarlah Engkau terus
bekerja, menjadikan kami saluran anugerah Tuhan, supaya ramai lagi orang mengenal Tuhan melalui kehidupan kami. Kami terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Tuhan tidak pernah terbatas. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, yang sempurna, boleh melakukan sesuatu yang heran melalui kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami untuk berkenan di depan-Mu, mampukan kami untuk mengenal pesanan-Mu Tuhan, dan mampukan kami semua mengikuti rencana-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati kehidupan kami seterusnya, berkati pekerjaan kami, berkati sumber pendapatan kami, berkati bisnis kami, berkati keluarga kami, berkati anak-anak cucu kami. Tuhan, berkati Engkau yang kami undang hadir dalam keluarga dan kehidupan kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya ini. Amin.